Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, juga untuk teman-teman remaja dan pemuda. Mari kita bersaat teduh hari ini Rabu 14 Juli 2021. Bacaan kita terambil dari Keluaran 17 ayat yang pertama sampai dengan ke-7. Tetapi saya akan membaca ayat yang ke-5 sampai dengan ke-7 saja. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Saudara, mengapa Tuhan mengizinkan umatnya yang sedang berjalan di padang gurun berulang kali mengalami kekurangan air, berulang kali mengalami kehausan, saudara? Tujuannya adalah, saudara, agar mereka dapat belajar bersandar penuh kepada Allah. Sekali lagi kita melihat umat Tuhan yang bertingkah laku bukan seperti umat yang beriman, saudara. Wajar sekali bila orang mengalami kehausan karena kekurangan air, karena saat itu mereka sedang ada di padang gurun yang gersang, bukan sedang ada di padang es, saudara. Sehingga saudara tentunya sangat mudah mengalami kehausan itu. Akan tetapi saudara, bukankah mereka sudah berulang kali melihat dan menikmati bagaimana Tuhan menolong mereka ketika melewati padang kesulitan? Bukankah mereka juga mengalami sendiri bagaimana Tuhan memelihara mereka dengan caranya yang ajaib? Sayang sekali saudara, mereka adalah umat yang tegar tengkuk. Mereka adalah umat yang hanya bersungut-sungut, menggerutu dan mengomel. Saudaraku, mari kita perhatikan. Mereka hanya tertuju pada penderitaan yang akan mereka hadapi di padang gurun. Mereka tidak mau bila kondisi di padang gurun jauh lebih buruk daripada kondisi mereka ketika masih di Mesir. Padahal ketika di tanah Mesir, saudara, mereka diperbudak selama 430 tahun. Di Mesir mereka dapat menikmati makanan secara berkelimpahan. Memang iya. Celakanya saudara, mereka lupa bahwa di Mesir mereka tidak merdeka, karena secara fisik maupun mental mereka adalah budak dari Firaun. Di balik keluh kesah tentang kedahagaan jasmani, saudara, sebenarnya mereka mengalami kedahagaan yang jauh lebih mengerikan, yaitu kerohanian yang dahaga. Kekeringan rohani membuat mereka tidak mampu melihat dan merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah segala persoalan dan kesulitan hidup. Ini saudara, ini yang menjadi pokok persoalannya. Memang mereka haus secara jasmani. Memang mereka mengalami kehausan yang amat sangat. Tetapi sesungguhnya saudara, kekeringan itu bukan hanya secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Dan ini yang sangat mengerikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak salah jika bangsa Israel atau umat pada masa itu kemudian dijuluki sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Karena memang mereka keras kepala, tidak mau belajar dari kesalahan dan mengalami pertobatan. Dalam kisah ini saudara, umat kembali bersungut-sungut, bahkan bertengkar dengan Musa. Mereka menuntut Musa memberikan air kepada mereka. Mereka kembali menuduh Musa hanya akan membunuh mereka di padang gurun, seperti yang telah mereka tuduhkan ketika mereka kelaparan di padang gurun Sin. Padahal Tuhan telah memberikan mana bagi mereka, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat kita mengalami kesulitan, saat kita berada dalam persoalan, apakah kita juga menjadikan kesulitan dan persoalan itu sebagai tempat Masa dan Meriba? Artinya adalah kita segera marah, kita segera menuduh, kita segera menyalahkan orang lain, kita segera menyalahkan keadaan, bahkan kita pun juga menyalahkan Tuhan. Apakah kita juga kehilangan kepercayaan ketika, saudara, kuasa Allah dan kasih setianya Tuhan itu sepertinya tidak nampak?
Apakah kita juga serta-merta melupakan segala kebaikan Tuhan, pertolongan dan pemeliharaannya yang sedang kita alami, saudara? Saudaraku yang dikasih di dalam nama Tuhan, kiranya Allah menolong setiap kita untuk merespon dengan tepat pergumulan yang kita alami pada saat hari ini. Justru pada saat kita mengalami persoalan dan kesulitan, kita makin dekat kepada Tuhan untuk memohon pertolongan dan kekuatannya. Bukan sebaliknya, saudara, kita berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita, sebagai bentuk ketidakyakinan dan kepercayaan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada pelangi di balik hujan yang Tuhan sediakan bagi kita. Ada pelajaran berharga di balik kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan memberkati. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini, yang mengajak dan mengingatkan setiap kami, supaya kami makin teguh dan percaya kepada Engkau. Bukan sebaliknya kami meragukan pertolongan dan kebaikan Tuhan. Mampukan umat-Mu, mampukan jemaat-Mu untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini ya Bapa. Karena itu hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah kiranya firman yang hidup itu termeterai di dalam hati setiap kami. Menyerahkan untuk persekutuan usia bahagia yang akan diadakan pada hari Jumat. Kiranya Tuhan menolong para pelayan Tuhan, Ibu Esther Yumi yang akan memimpin di dalam pujian. Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan anugerahkan kesehatan, bahkan juga kekuatan di dalam iman. Bersyukur ya Bapa, dalam keadaan yang sulit ini, Ai Esther Yumi masih memiliki kecintaan yang dalam untuk melayani Tuhan. Biarlah pelayanannya, kesetiaannya pun tetap teguh dan makin berkobar-kobar. Hamba-Mu juga berdoa untuk apa yang menjadi pergumulan daripada Ai Esther Yumi. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang menolong. Bahkan Tuhan, pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan itu terus terjadi di dalam hidupnya. Demikian juga berdoa untuk Ai Siulan dan Ai Piklan yang akan memberikan kesaksian pengalaman hidup. Kiranya juga Tuhan menolong Ibu Siulan di tengah-tengah pergumulan dan kesulitan hari ini. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kekuatan Bapa. Juga tidak lupa bersama dengan Bobotong Siuyin, juga Engkau anugerahkan kesehatan yang dari surga. Bila keluarga ini adalah keluarga yang terus dipenuhi dengan berkat rohani yang dari surga. Demikian juga hamba-Mu berdoa untuk Ai Piklan, juga Tuhan tolong berikan kesehatan dan kekuatan, terlebih di dalam iman. Biar dalam kondisi yang sulit hari ini, justru makin beriman, makin mempercayai bahwa ada Tuhan di dalam kehidupan. Berdoa untuk seluruh jemaat Bapa yang pada saat ini sudah mengikuti saat teduh. Tolonglah kami, supaya di tengah-tengah pergumulan hidup, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah persoalan, kami terus belajar untuk bergantung penuh hanya kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau hadir di dalam hidup kami, termasuk di dalam segala persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saat teduh kita pada pagi hari ini telah selesai. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.